Setelah memahami fondasi etika dan integritas, kini kita akan beralih ke bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik manajemen media. Sesi ini akan membahas manajemen strategis dan kepemimpinan transformatif dalam konteks media penyiaran Islam. Ini adalah tentang bagaimana organisasi media Islam dapat merumuskan visi jangka panjang, mengembangkan strategi yang efektif, dan dipimpin oleh individu yang mampu menginspirasi perubahan positif. Pertama, manajemen strategis dalam media Islam. Manajemen strategis adalah proses perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Dalam media Islam, tujuan ini tidak hanya profit, tetapi juga maslahah kebaikan umum dan dakwah. Langkah-langkahnya meliputi perumusan visi dan misi. Visi media Islam harus jelas, menginspirasi, dan berorientasi pada izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umat muslim. Misi harus merinci bagaimana visi tersebut akan dicapai, misalnya melalui konten edukatif, informatif, dan inspiratif yang sesuai syariah. Analisis lingkungan SWOT, melakukan analisis kekuatan strengths, kelemahan weaknesses internal, serta peluang opportunities dan ancaman threats eksternal. Ini mencakup analisis audiens, kompetitor, teknologi, regulasi, dan tren sosial budaya. Misalnya, kekuatan media Islam adalah basis audiens yang loyal, namun kelemahannya mungkin adalah keterbatasan teknologi atau sumber daya manusia. Perumusan strategi, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Ini bisa berupa strategi diferensiasi, konten unik, strategi fokus segmen audiens tertentu, atau strategi pertumbuhan ekspansi platform. Strategi harus adaptif terhadap perubahan dan inovatif. Implementasi strategi, menerjemahkan strategi ke dalam program kerja, alokasi sumber daya, dan struktur organisasi yang mendukung. Ini membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Evaluasi strategi, mengukur kinerja dan efektivitas strategi secara berkala, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi tidak hanya berdasarkan rating, tetapi juga dampak sosial dan dakwah. Kedua, kepemimpinan transformatif dalam media Islam. Kepemimpinan transformatif adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai kinerja yang luar biasa, seringkali melampaui ekspektasi. Dalam media Islam, pemimpin transformatif adalah mereka yang mampu menginspirasi visi, mengkomunikasikan visi media Islam dengan jelas dan menginspirasi seluruh tim untuk berjuang mencapainya, membangun kepercayaan, menjadi teladan integritas, kejujuran, dan amanah, sehingga tim merasa percaya dan loyal, mendorong inovasi, mendorong kreativitas dan inovasi dalam produksi konten dan penggunaan teknologi, tanpa takut mencoba hal baru, mengembangkan sumber daya manusia, berinvestasi dalam pengembangan karyawan, memberikan pelatihan, mentoring, dan kesempatan untuk tumbuh. Sumber daya manusia adalah aset terpenting media. Mengelola perubahan, mampu memimpin organisasi melalui perubahan yang cepat di industri media, dari analog ke digital, dari linear ke non-linear. Ketiga, struktur organisasi media Islam yang efektif. Struktur organisasi harus mendukung strategi dan kepemimpinan. Ini bisa berupa struktur fungsional berdasarkan departemen seperti produksi, marketing, redaksi, divisional berdasarkan jenis media atau segmen audiens, atau matriks kombinasi keduanya. Yang terpenting, struktur harus fleksibel, efisien, dan memungkinkan kolaborasi antar tim. Patologi birokrasi, seperti lambatnya pengambilan keputusan atau silo antar departemen, harus dihindari. Keempat, pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia berintegritas. Sumber daya manusia adalah jantung dari setiap organisasi media. Dalam media Islam, pengelolaan sumber daya manusia harus berlandaskan nilai-nilai Islam, rekrutmen dan seleksi. Memilih karyawan tidak hanya berdasarkan kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral dan komitmen terhadap visi dakwah media. Pengembangan karyawan, memberikan pelatihan berkelanjutan, tidak hanya dalam keterampilan teknis, tetapi juga dalam pemahaman Islam dan etika media. Motivasi dan kesejahteraan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, memberikan kompensasi yang adil, dan memperhatikan kesejahteraan spiritual dan material karyawan. Karyawan yang bahagia dan termotivasi akan lebih produktif. Penilaian kinerja, menilai kinerja tidak hanya berdasarkan target finansial,
tetapi juga kontribusi terhadap tujuan dakwah dan kepatuhan terhadap etika Islam. Kelima, adaptasi dengan pendekatan manajemen modern. Media Islam juga dapat mengadopsi pendekatan manajemen modern yang dibungkus dengan nilai-nilai Islam, seperti agile management. Pendekatan ini menekankan fleksibilitas, responsivitas terhadap perubahan, dan kolaborasi tim. Ini sangat relevan di industri media yang dinamis, di mana konten harus diproduksi dan didistribusikan dengan cepat. Prinsip sidik, amanah, tabligh, fatona dapat diintegrasikan ke dalam setiap proses agile, memastikan bahwa kecepatan tidak mengorbankan kualitas dan etika. Manajemen strategis dan kepemimpinan transformatif adalah kunci untuk memastikan media Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan memberikan dampak yang signifikan dalam membentuk peradaban yang lebih baik. Ini adalah tentang membangun organisasi yang kuat, berintegritas, dan berorientasi pada maslahah.